Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Saya dari kelompok 4 bersama teman-teman lainnya akan mempresentasikan tugas besar yang diamanahkan kepada kami, tugas pemrograman web lanjutan, yang mana kami membuat salah satu fitur dari bagian portal akademik mahasiswa. Nah, bersama teman-teman saya ada yang pertama Yosepin Yupik, Nabila Nurdiana, Dea, dan juga Brian, yang mana mereka salah satu tim yang telah banyak membantu dalam pengerjaan tugas besar kali ini. Saya akan memulai untuk menjelaskan bagaimana tugas besar kami. Saya akan memulainya. Nah, di sini terdapat file-file yang telah dimasukkan di dalam Visual Studio Code. Ada beberapa bisa dilihat di dalam folder app, dan di dalam kelas komponen ada beberapa komponen yang terdapat. Yang pertama jawaban, list jawaban, dan juga navbar serta pertanyaan. Yang mana komponen-komponen ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk membentuk bagian-bagian dari fitur-fitur tersebut. Nah, di sini yang paling penting di sini ada app.module.ts, app komponen spec.ts, dan lain-lain sampai yang di sini. Jadi fungsi dari .ts ini yaitu untuk mendeklarasikan filenya. Ada HTML nanti untuk menampilkan bentuk teksnya, dan ada CSS untuk mempercantiknya. Nah, di sini saya akan membuka tentang pertanyaan. Dalam file pertanyaan ada terdapat 4 komponen, yaitu pertanyaan.component.spec.ts. Nah, di sini bisa dilihat. Selanjutnya ada pertanyaan.component.ts. Tadi pertanyaan.component.spec.ts, ini pertanyaan.component.ts. Selanjutnya ada pertanyaan.component.html. Nah, nanti ada juga get.css-nya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya, komponen-komponen lainnya yang setelah disusun sedemikian rupa mempunyai fungsi-fungsi yang sama. Ada list jawaban, ada list dan jawaban itu. Nah, untuk pengaplikasiannya kita bisa melihatnya di browser. Sebelum sampai ke browser, saya akan menjelaskan hal yang paling penting, yaitu bagaimana sih cara kita untuk merunnya. Teman-teman sebelum mengerannya bisa dari CMD ataupun bisa dari terminal Visual Studio Code. Cara untuk merun, untuk menampilkan tugas tadi, apa yang kita kerjakan tadi di dalam sebuah browser. Nah, jadi caranya di sini bisa membuka CMD, lalu bisa ketik sesuai dengan di mana folder itu ada. Nah, karena tugasnya ada dua, front end dan back end, maka sini kita lihat nama filenya adalah front, dan ketik perintah ngServe pada front end. Nah, setelah dinyatakan bahwa compile-nya sukses, jangan lupa teman-teman untuk juga mengcompile di sini, di tempat backend. Nah, di sini dengan perintah, kalau misalnya tadi di front end-nya itu ngServe, di sini dengan perintah node spasi index. Nah, di sini langsung ditampilkan di mana HTTP localhost 3000. Selanjutnya ada satu lagi yang harus teman-teman kerjakan di dalam CMD, karena kita menggunakan CMD ya teman-teman. Kalau tadi menggunakan terminal sebenarnya bisa juga, dan saya kira lumayan efektif. Nah, selanjutnya di sini teman-teman,
yang di tempat terakhir yaitu di backend. Jadi backend itu ada dua, yang tadi not index dan satu lagi nih perintah untuk Mongo, untuk menampilkan database Mongo, untuk mengaktifkan Mongo-nya. Dalam tugas besar web kali ini, kami membuat portal berita, portal mahasiswa. Jadi di dalam portal mahasiswa itu terdapat beberapa fungsi. Nah, kelompok 4 mengerjakan fungsi dari survei. Sinilah kami buat, misalnya buat pertanyaan, teman-teman misalnya mau buat ini apa ya. Nih, ada beberapa pertanyaan yang sudah terinput. Misalnya kita buat pertanyaan baru ya. Program studi favorit di USU. Kita submit, teman-teman. Nah, di sini ada kan teman-teman, program studi favorit di USU. Jadi di dalam tugas yang paling penting teman-teman yang harus ada yaitu perintah create, edit, update, dan delete. Tadi kita sudah berhasil melakukan create, selanjutnya kita akan mengedit nih teman-teman. Tadi program studi favorit di USU. Misalnya kita edit apa ya, jalur saintek. Nah, kan sudah kita bisa melihat, kita bisa saksikan sudah teredit dia dengan sendirinya. Nah, dan di sini juga bisa dengan perintah delete. Nah, baru saja kita delete. Pertanyaan. Nah, jawab pertanyaan teman-teman. Di sini harus memasukkan dulu sebelumnya, input dulu namanya. Misalnya Muhammad. Pilih pertanyaan. Misalnya kita pilih pertanyaan yang ingin kita jawab. Fakultas favorit di jalur mandiri. Kedokteran gigi. Submit. Nah, jadi tertera di sini siapa namanya. Ini ada nama-namanya, pertanyaannya apa, dan jawabannya. Nih. Jawabannya apa-apa saja. Dan di situ pun juga bisa kita delete juga, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Di sini bertujuan untuk mengetahui, untuk menjadi parameter dari Universitas Sumatera Utara mengenai survei. Misalnya boleh tentang kayak tadi sini fakultas favorit mahasiswa apa sih? Atau pertanyaan-pertanyaan lain gitu. Jadi di portal ini terdapat fitur untuk survei. Ya, seperti itulah teman-teman penjelasan dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk kedepannya kami ingin untuk mengembangkan lebih kompleks lagi dari tugas-tugas besar kami, dari aplikasi-aplikasi yang insya Allah akan berguna untuk lembaga atau institusi tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya juga akan ada tugas akhir yang akan didemokan selanjutnya. Untuk itu, sekian dari dan mendemokan tugas terakhir dari Pak Ivan. Berikut adalah tampilan adpost. Kita masukkan nama pengguna. Pesannya halo. Tambah, akan bertambah di daftar pos. Baru kita update dengan klik update, maka dengan Angular Router akan menuju halaman baru update pos. Kita akan update nama penggunanya. Pesannya lalu kita klik update dan akan muncul pos setelah diupdate. Kami menggunakan service untuk get data dengan ID yang sama, lalu mengubahnya.
get update dengan ID yang sama itu, maka akan mengubah data yang sebelumnya. Baru jika kita klik kembali, maka akan kembali ke pertama dan kita lihat datanya sudah terupdate. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kita semua sehat-sehat. Terima kasih.